Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita telah belajar tentang sejarah Daulah Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah? Seperti apa perilaku meneladan ilmuwan Daulah Umayyah? Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran ini dengan cermat. Banyak ilmu yang berkembang saat ini. Di sekolah, adik-adik belajar berbagai macam ilmu. Begitu juga para ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah juga dipengaruhi oleh perluasan wilayah kekuasaan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu antara lain, yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemahaman ajaran Islam ke berbagai wilayah. Salah satu ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Umayyah adalah ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Pada periode selanjutnya muncul para tabi'in dan tabi'at tabi'in, yaitu generasi sesudah tabi'in yang memisahkan antara sabda Rasulullah SAW dan fatwa sahabat serta tabi'in. Mereka hanya menulis hadis yang merupakan sabda Rasulullah SAW lengkap dengan sanad yang disebut al-musnad. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu musnad terlengkap dan paling luas. Akan tetapi, hadis yang disusun dalam kitab-kitab al-musnad ini masih mencampurkan hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Di antara generasi pertama yang menulis al-musnad ini adalah Abu Dawud Sulaiman at-Tayalisi. Langkah ini diikuti oleh generasi sesudahnya seperti Asad bin Musa, Musa al-Abbasi, Musaddad al-Basri, Nu'aim bin Muhammad al-Khazai, Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, Ishaq bin Rahawai, dan Utsman bin Abi Syaibah. Ilmu bahasa. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas memunculkan banyak bahasa yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, antara lain bahasa Persia, Yunani, Kipti. Pemerintahan Bani Umayyah kemudian mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Pada masa itu sudah banyak orang non-Arab memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab. Perhatian pada bahasa Arab mulai diberikan untuk menyempurnakan pengetahuan bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab yang baru memeluk Islam. Kenyataan tersebut mendorong lahirnya seorang ahli bahasa, yaitu Sibawahi, yang menghasilkan karya berjudul Alkitab. Kitab tersebut menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj Ibnu Yusuf, pejabat tinggi yang mahir dalam seni menulis bahasa Arab, memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaharuan tersebut menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang non-Arab. Sejalan pertumbuhan ilmu bahasa, perhatian pada syair Arabia muncul kembali sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Beberapa ilmuwan lain dalam bidang bahasa dan sastra serta karyanya antara lain, pertama, Ali Al-Qali, karyanya berjudul Al-Amali dan Al-Nawadir. Yang kedua,
Abu Bakar Muhammad bin Umar, karyanya berjudul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. 3. Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabbi, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Al-Aqdul Farid. Yang keempat, Abu Amir Abdullah bin Suhaid, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabiyah wal Jawabi, Kasb Al-Dab wa Asar Al-Syab, dan Hanut Aptor. Kemudian ilmu pengetahuan pada masa itu yaitu ilmu filsafat. Filsafat diartikan sebagai usaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu secara mendalam, sehingga orang yang melakukannya dapat menangkap inti suatu masalah. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah. Munculnya filsafat Islam dimulai dari penerjemah filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan muslim mempelajari filsafat untuk menangkal kaum Nasrani dan Yahudi dalam perdebatan. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal yaitu Al-Farabi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, atau dalam bahasa Latin dikenal Al-Farabius. Al-Farabi sejak kecil memiliki keinginan besar untuk memahami alam semesta dan manusia, sehingga ia berusaha menggambarkan pengetahuan yang komprehensif dari dunia dan masyarakat. Al-Farabi melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama dari Plato dan Aristoteles. Dengan langkah tersebut, Al-Farabi dikenal sebagai ilmuwan yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam. Selain itu, beliau dikenal sebagai pendiri pertama epistemologi yang bergantung pada akal universal dan demonstrasi yang diberikannya. Salah satu karya Al-Farabi yaitu Ihsab al-Ulum, artinya perhitungan ilmu. Selanjutnya, ilmu kedokteran. Pada 704 Masehi, Khalifah Walid bin Abdul Malik mendirikan Rumah Sakit Al-Nur. Al-Nur menjadi rumah sakit pertama yang didirikan kala itu. Rumah sakit Al-Nur dilengkapi dengan peralatan paling modern dan tenaga dokter serta perawat profesional. Rumah sakit Al-Nur menjadi bukti bahwa perkembangan ilmu kedokteran pada masa Daulah Umayyah berkembang pesat. Salah satu ilmuwan dalam bidang kedokteran yaitu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia adalah seorang dokter bedah terkemuka di Cordoba. Az-Zahrawi memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai pendetak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Az-Zahrawi juga mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Beberapa alat bedah yang ia ciptakan hingga kini masih digunakan. Semua pemikirannya ia tuliskan dalam kitab At-Tasrif Liman Ajizan Ta'alib yang membahas tentang metode pengobatan. Karyanya tersebut menjadi rujukan para dokter di dunia barat. Selain Az-Zahrawi, ilmuwan lain dalam bidang kedokteran yaitu Abu Al-Abbas An-Nabati. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama spesies dan tempat. Nabati juga menulis sejumlah karya ilmiah tentang obat-obatan sederhana dan beberapa bidang keilmuan. Salah satunya kitab Al-Jami' fi Ad-Diyah Mufradah. Daulah Umayyah, perkembangan ini ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan As-Sibai. Baik kimia murni maupun terapan terjadi pada dasar ilmu farmasi dan berkaitan erat dengan ilmu kedokteran. As-Sibai mengemukakan bahwa farmasi dan ilmu kedokteran telah mendorong para ahli menggali dan mengembangkan ilmu kimia serta ilmu tumbuh-tumbuhan demi kepentingan pengobatan. Selanjutnya, ilmu fisika. Ilmu fisika pada masa Daulah Umayyah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu ahli fisika pada masa itu adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dikenal sebagai Ibn Faiz di dunia barat. Ia mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton, Galileo. Pemikirannya sangat berguna untuk menghitung kekuatan Manjanix atau katapela raksasa yang berfungsi sebagai meriam.
Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu psikologi Islam. Pemikirannya tentang studi psikologi didasarkan pada ilmu fisika. Memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronomi yaitu Abu Ishaq Ar-Jalqoli merupakan sarjana terkenal di Andalusia. Ia terkenal sebagai Az-Zarqalah. Az-Zarqali adalah ahli matematika dan astronomi dari Toledo, Spanyol. Ia sukses menciptakan peralatan astronomi yang akurat pada zamannya. Tabel tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan ilmuwan muslim lain dan ilmuwan Yahudi dalam bidang astronomi. Sejarah keilmuan Islam disebut dengan tarikh. Pada masa Daulah Umayyah, banyak sejarawan muslim menulis kitab sejarah. Umat Islam pada masa itu sangat bersemangat mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Beberapa ahli sejarah dalam karyanya pada masa Daulah Umayyah adalah sebagai berikut. Pertama, Ali Ibnu Hazm merupakan seorang ilmuwan yang independen. Selama hidupnya digunakan untuk berkebun, menulis, dan mengajar secara informal. Buku yang telah ia tulis berjumlah 400 judul buku. Karya Ibnu Hazm yang terkenal adalah Kitab Agama dan Sekte yang merupakan sebuah karya tentang sejarah perbandingan agama. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar dikenal dengan Ibnu Qutiyah dengan karyanya yang berjudul Tarikh Ibtidah Al-Andalus. Yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan dengan karyanya berjudul Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Yang keempat, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang berjudul At-Tarikh. Adalah ilmu kesenian yang berkembang pada masa Daulah Umayyah, meliputi seni musik dan arsitektur. Salah satu tokoh kesenian pada masa Daulah Umayyah yaitu Zaryab. Zaryab adalah seorang penyanyi Arab yang terkenal di Andalusia. Ia mendapat julukan Zaryab karena warna kulit dan kefasihan lidahnya menyerupai burung yang suka bernyanyi dan berwarna hitam. Ia seorang penyanyi di Baghdad yang kemudian pindah ke Cordoba. Dialah yang mula-mula memperkenalkan lagu-lagu timur ke barat. Selain bernyanyi, semasa di Andalusia, ia bergerak dalam bidang busana dan tata boga. Kesenian Islam memiliki ciri khusus. Para penguasa Daulah Umayyah pada umumnya mahir dalam bidang seni arsitektur. Mereka mencurahkan perhatian khusus demi kemajuan bidang ini. Hasilnya adalah berdirinya sejumlah bangunan megah seperti Masjid Cordoba. Cordoba juga dihiasi dengan Istana Az-Zahra yang indah. Terdapat banyak bangunan megah yang masih ada hingga saat ini sebagai kemajuan bukti seni arsitektur pada masa itu. Salah satu peninggalan Daulah Umayyah adalah peti bertutup dari gading. Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran tentang perilaku meneladani ilmuwan Daulah Umayyah. Gemar membaca merupakan contoh perilaku tekun dalam menuntut ilmu. Adik-adik sebaiknya menunjukkan perilaku tekun dalam menuntut ilmu. Ketekunan dalam menuntut ilmu akan mengantarkan seorang pelajar dalam kesuksesan. Kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Daulah Umayyah menunjukkan betapa besar semangat dan ketekunan umat Islam mengembangkan pengetahuan. Semangat menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan harus kamu teladan. Ada banyak cara yang adik-adik dapat lakukan. Di antaranya, mendengarkan penjelasan guru dengan seksama, bertanya saat belum memahami pembelajaran, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Adik-adik juga tidak menyembunyikan pengetahuan yang telah adik-adik kuasai untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Keberhasilan para ilmuwan muslim dalam mengembangkan pengetahuan tidak akan tercapai tanpa adanya ketekunan. Ketekunan para ulama dapat adik-adik teladan dengan cara memanfaatkan waktu yang adik-adik miliki untuk menuntut ilmu. Adik-adik hendaknya memanfaatkan waktu luang untuk belajar membaca Al-Quran atau mengikuti les. Adik-adik jangan putus asa ketika menemui kesulitan dalam belajar. Untuk mengembangkan
dan menemukan suatu pengetahuan yang baru diperlukan kreativitas dan inovasi. Para ilmuwan muslim selalu berpikir kreatif dan gemar berinovasi. Mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang membawa banyak manfaat bagi orang lain. Pengetahuan tersebut juga telah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa itu. Perilaku kreatif dan inovatif para ulama dapat diteladan dengan mengembangkan pengetahuan yang adik-adik miliki agar menjadi lebih bermanfaat bagi diri adik-adik sendiri atau orang lain. Adik-adik juga selalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adik-adik selalu mencoba melakukan inovasi untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat mendatangkan manfaat. Pembelajaran kita hari ini, jika ada yang belum adik-adik pahami, bisa ditanyakan kepada Bapak di grup WA. Jalan-jalan sambil tertawa, gak taunya ditimpuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.